Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah banyak melimpahkan nikmat dan hidayahnya, inayahnya kepada kita semua. Shalawat serta salam tidak lupa pula kami junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sekarang ini banyak orang yang memberi contoh, tetapi sedikit orang yang bisa menjadi contoh. Memberi contoh itu mudah, yang sulit itu menjadi contoh. Sebagaimana dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan perjuangan tersebut, modal utama baginda Rasul adalah akhlakul karimah, membangun akhlak dengan akhlak. Beliau adalah suri tauladan yang baik dan menjadi uswatun hasanah yang terbaik di muka bumi ini. Zaman boleh berubah, tetapi akhlak tidak boleh berubah. Yang boleh berubah ketika akhlak kita diperbaiki, diasah dengan baik, dan diperteballah akhlak kita dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagian ulama menjadikan atau meninggikan adab dan ilmu itu sebagai akhlak yang mulia, tinggi derajatnya. Bahkan ada makalah berkata, al-adabu fauqal ilmu. Adab itu di atas ilmu. Apakah adab dan akhlak itu sama? Beda. Akhlak adalah sifat atau karakter yang ada di dalam jiwa manusia. Sedangkan adab adalah cara dalam menyikapi sesuatu. Adab makan, bukan akhlak makan. Adab tidur, bukan akhlak tidur. Karena tadi saya bilang sebagian ulama menjadikan atau meninggikan adab adalah sebagai akhlak yang mulia. Karena akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada akhlak baik dan ada akhlak buruk. Lalu kepada siapa sih kita harus beradab dan berakhlak? Tentunya yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beradab dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan tidak menyekutukan Allah dan tidak menyembah selain Allah. Harus konsisten dengan beriman dan dengan menjaga titipan berupa harta, berupa jabatan. Kita tuh tidak boleh sombong dalam, lah kamu dititipin di dunia seorang jabatan itu adalah titipan, tetapi kamu sombong gitu. Gimana tidak mengkel? Jadi hindari sifat sombong ya. Dan kemudian para tabi'in mempelajari adab dulu sebelum ilmu, karena adab merupakan sepertiga dari ilmu. Muhammad Ibnu Sirin juga mengatakan mereka salafus soleh mempelajari petunjuk Nabi tentang adab, bagaimana mereka belajar ilmu. Artinya masalah adab ini harus betul-betul kita pelajari. Adab kita kepada Allah, adab kita kepada Rasul, adab kita kepada orang tua, adab kita bahkan terhadap diri kita sendiri, kepada tetangga, kepada masyarakat, dan dimanapun harus ada adab. Bahkan adab adalah mencakup semua yang ada di agama Islam.
Inilah kesempurnaan Islam. Tidak ada yang tertinggal dari agama ini. Dan adab menuntut ilmu sangat banyak yang harus diperhatikan, diantaranya dengan bagaimana kita masuk ke dalam masjid, bagaimana kita duduk, dan bagaimana cara kita mendengarkan. Ini semua diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan adab yang paling penting pertama kali dalam menuntut ilmu adalah ikhlas. Tanpa keikhlasan tidak ada manfaatnya. Maka dari itu penting bagi kita untuk menjaga keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Wadzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Ya, artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Setelah ikhlas, maka yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah mendengarkan dan diam. Kita mendengarkan ketika guru kita berbicara dengan memperhatikannya. Itu adab, itu termasuk adab. Hal ini sangat penting. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-A'raf ayat 204. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Dan artinya, dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Itu salah satu adab kita terhadap Al-Quran, adab kita terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab selanjutnya ketika kita mencari ilmu adalah mencatat. Ini merupakan perintah Nabi SAW dalam hadisnya, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan menulisnya. Yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.